Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Kembali lagi di cerita Cinta yang Bodoh Part 6. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 6. Aku terus menangis, memikirkan hubunganku dan Arsya yang tak tahu lagi akan kemana. Aku sudah memblokir nomornya. Itu artinya aku yang memutuskan untuk menghilang darinya. Walaupun sakit ini, tak tahu bagaimana mengatasinya. Dan aku sungguh tak bisa menahannya. Di tengah kegundahan hatiku, tiba-tiba terdengar suara dari arah jendela kamarku. Yang sepertinya ada sesuatu di sana. Mungkin itu kucing, pikirku. Namun aku mulai mendengar seseorang mengetuk sambil menyebut namaku dari luar jendela kamarku. Aku mendekat dan menggeser gorden perlahan. Arsya? Ucapku kaget melihat ternyata Arsya yang ada di balik jendela itu. Arsya kembali mengetuk jendela itu perlahan. "Mita, buka. Aku mau bicara." Ucapnya sedikit pelan. Mungkin agar dia tidak ketahuan orang rumah. Aku pun tak habis pikir bagaimana bisa dia berani memanjat pagar lalu mengetuk jendela kamarku. Kalau ada yang lihat, orang bisa saja mengira dia maling, dan pastinya akan ketahuan sama seisi rumahku. Terlebih lagi, aku takut kalau Kak Alan mengetahui kalau Arsya seberani itu. Bisa jadi masalah besar. Aku kemudian membuka jendela itu. Tujuanku agar Arsya secepatnya pergi. Aku benar-benar takut jika ada yang melihat kita. "Arsya, lebih baik kamu pergi dari sini. Aku gak mau ketemu kamu lagi." Ucapku dengan nada kesal. Tapi hatiku berkata lain. Sejujurnya, aku sangat senang bisa melihatnya setelah beberapa hari ini. Mungkin juga karena dia tidak tahu bagaimana lagi cara agar bisa menghubungiku. Jadi dia memberanikan diri ke rumahku. "Mita, kamu jangan buat aku seperti ini. Itu sama saja menyiksa aku. Kita perlu bicara. Aku bisa jelaskan semuanya," pintanya. Dia pun langsung masuk ke kamarku melalui jendela itu tanpa permisi. "Oke, aku kasih kamu kesempatan untuk bicara. Katakan sekarang apa yang perlu kamu katakan." Jawabku memalingkan wajahku. Namun Arsya langsung memelukku. Dan seperti yang pernah aku rasakan, pelukannya benar-benar membuatku tenang. Tapi juga membuat emosiku semakin tak terkendali. Aku malah semakin menangis di pelukannya. "Sayang, Tina bohong. Aku sama sekali tidak pernah menyentuh dia sampai sejauh itu. Dia sengaja supaya kita pisah. Aku mohon percaya sama aku. Aku mungkin terlihat tidak berani mengatakan yang sebenarnya di depan dia. Bukan karena aku membiarkan dia menghancurkan hubungan kita. Tapi aku tahu, dia juga sedang hancur," ungkap Arsya sambil terus memelukku erat. Entah kenapa, aku merasa kalau Arsya tidak berbohong. Dia mengatakan yang sebenarnya, dan aku percaya padanya. "Kamu percaya sama aku kan? Aku sama sekali tidak bohong," ucapnya melepaskan pelukannya, lalu menatapku. Aku hanya mengangguk, lalu kembali memeluk. Rasanya sangat lega. Dia pun bernafas lega dan tersenyum. Dan aku tak sadar setelah melepas pelukannya, dia mencium bibirku. Dia bukan hanya cinta pertama, tapi semua hal yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Dialah yang pertama membuatku merasakannya.
termasuk ciuman pertamaku. Aku kembali ke kampung halamanku, tempat di mana aku tinggal bersama nenekku, dan kembali lagi menjalani aktivitasku seperti biasa. Hari-hari yang aku lalui cukup berat menahan rindu pada orang tuaku yang selalu memanjakan aku, rindu dengan Kak Alan yang selalu menjaga aku, dan aku rindu dia, orang yang aku cintai dalam hidupku. Rasa rinduku semakin berat saat beberapa hari terakhir ini Arsya menghilang tanpa kabar. Aku tak tahu dia di mana dan apa yang dia lakukan. Aku pun tidak tahu kenapa dia menghilang tiba-tiba dariku. Tiap hari aku menelponnya, tapi tak ada jawaban. Pesanku pun tak ada yang dibalas, bahkan tak dibaca. Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Aku semakin tidak konsentrasi pada pelajaran di sekolah, karena terus menunggu Arsya menghubungiku. Hingga beberapa hari ini, aku bahkan malas untuk berada di kelas. "Bu, izin ke toilet," ucapku pada seorang guru matematika yang sedang menulis sesuatu di mejanya. Aku pun menarik tangan seorang temanku yang bernama Ana untuk menemaniku keluar kelas. "Mita, katanya mau ke toilet, bukannya toiletnya sebelah sana?" tanya Ana heran, karena aku malah membawanya ke sebuah kursi taman sekolah, tepatnya berada di bawah sebuah pohon besar. "Sengaja, aku malas belajar, malas masuk," jawabku. "Kenapa lagi? Gara-gara pacarmu itu?" tanyanya. Dia memang tahu soal Arsya. Aku pernah cerita beberapa kali. Dia pun termasuk teman akrabku, sahabat yang paling akrab dan tahu semua tentangku. Aku hanya mengangguk menjawab pertanyaannya. Aku bingung. Dia tidak pernah menelpon atau kirim pesan sehuruf pun. Sama sekali tidak ada. "Mungkin dia sibuk. Tidak perlu khawatir. Nanti juga pasti ada kabar," balas Ana. Aku pun berharap yang sama seperti Ana katakan. Aku harap itu memang hanya karena dia sibuk. Tapi jika diingat kembali, waktu itu saat aku marah, dia sampai nekat ke rumahku dan mengetuk jendela kamarku. Dia bilang merasa tersiksa karena aku menghindarinya, padahal baru beberapa hari saja. Kali ini tanpa ada masalah di antara kita. Dia seenaknya menghilang dan sangat lama. Sejenak aku terdiam, lalu mengambil handphone dari dalam saku bajuku. Aku melihat ada sebuah pesan yang masuk. Mungkin pesan itu sudah sejak tadi, saat aku di kelas, karena memang siswa tidak boleh memakai HP dalam kelas, terutama saat sedang belajar. Aku perlahan membuka pesan tersebut. Aku berharap itu dari Arsya. Namun ternyata aku salah. Pesan itu dari Dira, temanku sekaligus tetanggaku di sana. Dan alangkah terkejutnya aku membaca pesan tersebut.